Video ini adalah video perjalananku naik kereta api Jayabaya dari stasiun Malang ke stasiun Surabaya Gubeng. Yang mana sebetulnya kereta ini memiliki relasi dari stasiun Malang ke stasiun Pasar Senen PP, namun aku hanya menaiki sampai stasiun Gubeng. Kereta api ini juga memiliki tarif parsial untuk relasi Malang-Surabaya Gubeng ataupun sebaliknya dengan harga 55.000 untuk kelas ekonomi dan untuk kelas eksekutif itu 65.000. Untuk perjalanannya sendiri dari stasiun Malang kereta akan diberangkatkan di jam 13.45 dan akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng di pukul 15.39. Kurang lebih hampir memakan waktu 2 jam dengan melewati stasiun Lawang, Bangil, Sidoarjo, dan Surabaya Gubeng sebagai pemberhentian. Ya, halo teman-teman. Saat ini aku posisinya ada di stasiun Kota Malang, lebih tepatnya berada di pintu sebelah timur yang merupakan salah satu pintu untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Karena hari ini aku mau naik kereta api Jayabaya. Dan untuk suasana di siang ini cukup sepi ya, karena mungkin ini karena bukan musim liburan juga. Jadi agak sedikit sepi untuk keberangkatan di siang hari ini. Posisi aku sampai di sekitar jam 13.30-an. Dan untuk pintu timur sendiri, dia udah dilengkapi dengan yang namanya face recognition. Nanti kita lihat di depan ya. Ya, untuk fasilitasnya sendiri untuk pintu timur itu dia ada ruang tunggu. Jadi teman-teman kalau bawa keluarga itu masih bisa sampai sini nih, dan sebelah kanannya juga ada tempat jualan oleh-oleh, Indomaret dan lain sebagainya. Nah, untuk face recognition-nya sendiri dia ada di depan yang menuju pintu masuk ke area stasiunnya, ruang tunggu dalam stasiun, dan di situ juga ada papan yang menunjukkan jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Malang. Nah, untuk kereta api yang ku naiki sendiri itu Jayabaya, dia akan berangkat di jam 13.45, dan untuk beberapa kereta lainnya ada komuter lain Penataran, Gajayana, Gajayana Luxury, dan kereta api Brawijaya. Yang mana untuk kereta api jarak jauh semuanya itu bertujuan ke Jakarta. Sedangkan untuk komuter lain sendiri dia ya namanya komuter lain, dia hanya beroperasi di wilayah Jawa Timur aja. Ini aku masuk cukup nge-scan wajah aja karena dia udah ada face recognition dan aku sudah daftar beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau aku pribadi aku lepas kacamata, takutnya nggak kedetek karena foto di KTP ku kan aku nggak pakai kacamata ya. Nah, untuk jalannya sendiri untuk menuju ke peronnya itu kita harus naik dulu gitu. Kayak ya di lantai duanya lah, ada lantai duanya yang mana ini juga ada ruang tunggunya teman-teman. Jadi ruang tunggu di dalam stasiun ada, di luar stasiun pun juga ada. Untuk naiknya itu kita bisa pakai eskalator ya, dan ini nggak perlu takut kalau bawa koper atau barang-barang lainnya karena dia berbentuknya bukan tangga. Dan teman-teman kalau mau olahraga juga ada tuh di sebelah kanan. Itu bisa pakai tangga ya biar ya kelihatan lebih sehat juga gitu. Bukan kelihatan sih, lebih ya pengen mau hidup sehat lah gitu kan. Atau mungkin lagi rajin, lagi nggak capek bisa lah pakai tangga. Nah, di ujung eskalator juga ada tuh jadwal keberangkatan kereta api yang sama persis kayak di depan ya. Jadi kalau teman-teman lupa nih di bawah tadi keretanya jam berapa ya? Pas naik eskalator juga kelihatan tuh jadwalnya. Beginilah suasana di atas ya. Itu tadi kita dari bawah sana, dari area parkiran, terus untuk di atas sini ya seperti yang teman-teman lihat. Dan nilai plusnya yang di atas tuh ada kayak pengarah jalan untuk teman-teman tunanetra. Jadi cukup aman lah, cukup bisa membimbing ke arah mana gitu. Dan di ujung sana itu juga ada tempat pengisian air, water station. Jadi kalau teman-teman bawa tumbler itu sangat sangat membantu, sangat worth it. Jadi emang mendukung juga untuk mengurangi timbunan sampah plastik gitu. Dan di sebelah kiri di dekat tempat duduk itu juga ada untuk pengecasan HP ya, tempat pengecas HP. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau baterainya kehabisan pas masih di stasiun. Dan untuk kita sampai ke peronnya sendiri kita harus ngelewatin kayak sky bridge gitu. Yang mana ini sebetulnya kalau pagi ya teman-teman ngadep ke kanan itu pemandangannya bagus banget. Apalagi kalau lagi cerah itu akan kelihatan gunung gitu. Itu cakep banget. Dan untuk kereta aku sendiri tadi ada di peron 4 yang mana aku harus jalan agak ya sedikit ke ujung lah gitu. Dan di sini di sky bridge ini itu juga masih
membantu untuk teman-teman tunanetra karena masih ada tuh untuk garis pembantunya, dan nggak perlu takut kehujanan juga karena memang ini ditujukan untuk mempermudah lah teman-teman untuk menuju ke kereta api. Dan di setiap sudutnya juga ada tempat sampah, jadi pastiin ya buang sampah pada tempatnya. Oke, kita turun ke peron 4, di mana kereta api Jayabaya yang mau aku naikin itu udah ada di bawah, bahkan udah tersedia gitu di jalur 4. Jadi kita bisa naik. Dan sebetulnya opsi lainnya kita bisa lewat jalan bawah tanah, kayak semacam terowongan gitu di bawah tanah. Cuma itu hanya menuju ke pintu barat. Jadi pintu timur itu nggak ada jalur bawah tanahnya teman-teman. Dan ini aku turun menuju ke gerbong 3, yang awalnya aku pikir itu gerbong 3 ada di belakang gitu, karena aku mikirnya lokomotif paling depan, lalu ada eksekutif, restorasi atau tempat makan, dan di paling belakang itu ada ekonomi. Ternyata di perjalanan kali ini ekonominya yang ada di depan. Jadi aku harus jalan ke depan sana ke arah lokomotif menuju ke gerbong 3. Ya, lumayan lah ngebakar kalori ya. Jadi aku lebih banyak jalan gitu. Dan untuk rangkaian keretanya sendiri dia udah stainless ya. Ini juga ekonominya ekonomi new generation, yang mana dia sudah berbeda dari ekonomi premium atau ekonomi sebelumnya. Nah, itu bisa dilihat di bawah itu kayak ada jalan ya. Itu kayak di stasiun Pasar Senen, kalau yang pernah ke stasiun Pasar Senen, itu terowongan untuk ya membantu kita juga biar kita nggak nyebrangin antar peron, nyebrangin rel gitu. Itu hanya menuju ke pintu barat aja, ke pintu timur itu nggak ada. Nah, ini aku jalan ke gerbongku tadi dari depan ngambil foto aja gitu. Ya lumayan kalau bagus buat thumbnail gitu kan. Nah, ini aku masuk ke gerbongku, yang mana untuk pintu gerbongnya sendiri dia udah otomatis ya. Jadi tinggal pencet langsung kebuka. Bahkan kalau kereta nyampe itu udah bisa dibuka otomatis gitu. Dan untuk di bordes sendiri dia juga ada toilet, yang mana toiletnya tuh untuk cowok dan cewek berbeda. Yang cewek itu berwarna pink baik dari pintu maupun interior, dan yang cowok dia berwarna biru. Pintu menuju ke dalam gerbongnya pun dia juga tinggal pencet doang nih teman-teman. Dia udah bisa langsung kebuka, dan untuk tempat dudukku dia ada di paling belakang ya, di seat 18. Dan pas di pukul 13.45 keretaku diberangkatkan menuju ke arah stasiun Surabaya Gubeng, dengan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Lawang. Jadi bisa dibilang kereta ini agak beda ya sama yang Jayabaya terakhir kali ku naikin, yang mana Jayabaya yang ini nih ekonomi new generation yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama rilis tuh di KA Jayabaya salah satunya, yang mana dulu tuh mungkin teman-teman bisa lihat di videoku 2 tahun sebelumnya ya, itu agak beda. Jadi ini udah mengikuti kereta-kereta new generation yang lainnya gitu. Kayak di depan ada papan LED yang menunjukkan kondisi keretanya.
Terus untuk kursinya juga udah, dia punya kursi sendiri. Itu kan kalau nggak salah kursinya tuh kursi kereta eksekutif ya, kayak modelan kereta eksekutif gitu. Dan ini malah aku ngerasanya ini lebih lega sih daripada Jayabaya yang sebelumnya. Terus ininya juga sebetulnya cukup lega. Nggak, dulu tuh agak sempit seingatku. Di Jayabaya New Generation yang pertama itu agak sempit. Jadi nggak selebar ini. Ini kayaknya buat naro dus 3 gitu masih bisa gitu, kaki kita masih aman lah. Dan ini untuk tinggi gue yang 164 sentian, agak pendek ya. Ini sangat lega, sangat lega. Bahkan bisa selonjoran, nggak harus kepentok. Dan ini nanti bisa diputar juga nih untuk apa? Untuk kursinya tuh bisa kayak diputar gitu. Terus di sini juga ada kayak modelan TV gitu yang ya nggak tahu ya, nayangin entertainment aja, cuma emang nggak ada audionya. Dan kebetulan untuk keretaku ini yang dari Surabaya dari Malang ke Surabaya Gubeng ini tuh ada tarif khususnya gitu. Jadi bukan tarif khusus yang 2 jam, memang tarif parsial. Malang ke Surabaya itu sekitar 55.000. Dan kalau ke Jakarta aku kurang ngerti ya, mungkin sekitar di 300 ribuan lah. Dan yang menarik juga untuk kabin atasnya, dia aku rasa kayak lebih longgar lah daripada kereta Jayabaya yang sebelumnya ya. Ya, sorry, koreksi kalau aku salah. Ini hanya firasatku aja. Terus di belakang sana juga udah ada CCTV. Mungkin di setiap gerbong sih di sini, sama di sebelah depan itu ada CCTV. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan. Jadi ya lebih safety juga ya, ada CCTV-nya. Nah, terus juga fasilitas lainnya di sini tuh ada ada tempat buat naruh minum kayak di kereta-kereta eksekutif. Lalu ada colokan. Ini sebetulnya bukan colokan universal, tapi dia bisa untuk segala, lebih ke colokan internasional gitu. Jadi kayak yang ini, nah yang ini tuh bisa buat Indonesia, terus yang ini yang lainnya gitu ya, anggaplah kayak gitulah ya. Jadi ini cukup ramah untuk turis mancanegara juga. Terus hal yang baru aku sadari juga, dia tuh untuk kantong sampahnya dia ganti kertas begini, jadi cukup ramah lingkungan, yang mana menurutku ini sebuah improvement yang luar biasa ya dari kereta api. Dan di sini tuh kelihatan nggak ya, di situ itu ada kayak rolling door-nya, bukan rolling door ya, kayak gorden untuk ya kalau silo gitu, ini bisa diturunin gitu. Terus ini juga kayak dapat gantungan untuk kayak teman-teman misal bawa belanjaan, nggak belanjaan juga sih, ya bawa plastik gitu ya, atau jaket. Nah itu bisa ditaruh di situ.